There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me that one day I'll be there with you. And now that we're here, feeling so good about all the things that we went through. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Majid dan teman saya Mas Alif Ilham. Kami dari UMS dan Prodi PAI Pendidikan Agama Islam. Kami sedikit mewawancarai Ibu. Dengan Ibu siapa? Citra. Ibu Citra. Ibu Citra. Mungkin saya meminta tolong ya Bu. Boleh. Ini adalah tugas akhir kami, alhamdulillah, untuk mengobservasi dan meneliti bagaimana seseorang bisnismen ataupun seseorang wirausahaan untuk bagaimana mengembangkan ataupun membuka suatu lahan pekerjaan. Iya, seperti itu. Berarti tadi dengan Ibu Citra. Ibu Citra. Iya. Mungkin boleh saya tanya untuk awal mula bisnis, membuka bisnis itu bagaimana gitu? Oke, jadi sebetulnya kalau dalam bisnis umroh ini kan kami sudah lama deh. Dari tahun 2012 itu bermula dari keresahan kita. Karena kan kalau kita berbisnis itu kan awalnya dari di lingkungan kita itu kondisinya seperti apa. Nah pada saat itu biro jasa umroh penyelenggara itu belum terlalu banyak. Jadi sangat sulit sekali untuk masyarakat menemukan biro yang bisa dipercaya. Alhasil banyak terjadi kasus penipuan kan. Umroh di sekitar kita. Nah dari situlah bermula kita pengen kenapa kok kita tidak membuat penyelenggara untuk perjalanan umroh sendiri seperti itu. Maka dari itu tahun 2012 kita mulai mengawali untuk membuka bisnis secara kecil-kecilan. Tapi alhamdulillah ternyata berjalan lancar sampai sekarang ini gitu. Jadi setiap tahun kita ada improvement, ada perbaikan secara menyeluruh terkait penyesuaian dengan regulasi pemerintah, dengan regulasi Arab Saudi. Jadi alhamdulillah kita semakin besar. Ya seperti itulah untuk perjalanannya. Berarti untuk dari keresahan lingkungan sendiri, terus karena berarti tahun 2012 nggih? Iya, 2012 kan? 2012 gitu. Mungkin kalau boleh tahu itu kan kalau nggak salah 2012 adalah tahun yang banyak marak ya untuk penipuan-penipuan. Iya. Sebetulnya itu sampai sekarang itu masih banyak ya marak ya penipuan. Apalagi kan sekarang ini banyak kasus-kasus umroh mandiri yang tidak berizin, terus penyelewengan dari pihak penyelenggara seperti itu. Tapi kalau zaman dulu ya Dek, itu kan biro masih jarang. Tidak seperti ini. Kalau sekarang eranya sudah terbuka. Sudah jadi banyak. Kita gampang lah kalau mau cari biro di internet, di Instagram, TikTok seperti itu. Kalau dulu kan belum ada. Di Solo cuma ada beberapa biro dan itu biro tua dan tidak update. Artinya kalau kita mau bikin program-program yang baru ditambah dengan tur-tur kayak Toif itu kan belum ada. Gitu. Nah, dulu kebetulan kami sudah ditunjuk sebagai salah satu pembimbing di haji, iya di Grogol, di Kecamatan Grogol awalnya. Nah dari situ kok jamaah-jamaahnya kok pengen, artinya kenapa nggak dibuat sendiri aja programnya mandiri? Iya karena kan susah cari biro harus ke Jakarta kan. Betul. Nah kenapa harus jauh-jauh ke Jakarta kalau kita bisa buat di Solo gitu. Akhirnya ya mulai kita inisiasi dibuka di Solo gitu. Berarti itu kan pasti dari keresahan diri sendiri dan mandiri dari lingkungan. Apakah ada partner bisnis ataupun beberapa orang pada saat membangun sudah pasti, karena kan kalau kita membangun perusahaan itu kan ada prasyarat kan, ada
artinya harus ada jabatan-jabatan yang dipenuhi dari struktural gitu. Jadi saya dengan tim, kebetulan tim kami itu satu keluarga gitu. Pada awalnya kan satu keluarga, ada papa saya, ada Pak Tri, ada Bu Hani, kemudian ada saya dan tim-tim lainnya di bawah itu secara struktural begitu. Nah kemudian kalau partner sudah pasti di luar dari internal perusahaan sudah pasti harus ada partner. Betul. Baik di Indonesia misalnya dari pihak transportasi, maskapai, kalau dari Saudi dari hotel, muasasah gitu. Karena kita kan kalau bisnis nggak bisa sendiri deh, sudah pasti harus ada partner. Ada partner bisnis sendiri. Pada saat itu awal mula merintis itu kalau boleh tahu dana yang harus dikeluarkan itu berapa gitu? Kalau dana sebetulnya kita nggak bisa cuman menilai dari awal butuhnya berapa gitu ya, karena kan sudah pasti semakin berkembang modal yang dibutuhkan kan semakin besar. Itu yang pertama pasti kita butuh kantor, ya kan? Jadi kita harus menyiapkan untuk fasilitas kantor, jadi jamaah bisa mudah gitu. Terus yang kedua fasilitas lainnya yang menunjang promosi, terus biaya awal untuk membuat izin itu kan perlu biaya deh gitu. Apalagi kalau sekarang, kalau kita lihat aja dari sekarang ya, itu kan mengacu dari aturan itu harus ada modal minimal setor ke modal minimal ya biro. Minimal yang tertahan di bank. Iya, sebagai jaminan. Jadi kalau PPIU atau penyelenggara umroh dan haji itu setiap levelnya ada minimal modal tersetor, misalnya 500 juta, 1 M seperti itu. Di luar dari fasilitas yang sudah kita siapkan yang seperti harus kantor, yang harus di bank sebagai jaminan. Gitu. Jadi kalau bicara modal ya lumayan banyak sudah pasti. Gitu. Kalau boleh tahu kisaran berapa gitu kalau misalkan untuk menyiapkan hal tersebut? Kalau di luar dari fasilitas tadi ya, fasilitas internal biro ya. Kalau secara aturan itu sekarang 500 juta yang harus disiapkan. Yang tertahan di bank ya. Gitu. Berarti tadi kan Ibu menceritakan bahwanya ada tingkatan-tingkatan yang harus distorkan di bank ataupun yang harus tersimpan di bank. Itu ada berapa level itu? Kalau itu tergantung. Jadi kita ini kan setiap penyelenggara kan ada istilahnya perizinannya levelnya macam-macam kan. Penyelenggara wisata atau BPW itu ada sendiri. Terus PPIU penyelenggara untuk umroh itu ada sendiri. Terus kalau yang paling besar haknya untuk berjualan itu PIHK, artinya kita bisa jualan umroh dan haji. Itu nanti levelnya juga beda sendiri gitu. Karena tanggung jawabnya kan lain. Gitu. Kalau PPIU kita cuma bisa jualan umroh, artinya 500 juta yang tersetor di bank itu sudah cukup. Kalau untuk haji ya berarti lebih lagi. Beda lagi. Iya. Mungkin boleh tahu kendala-kendala apa pada saat perintisan awal, karena biro umroh ataupun jasa umroh kan pasti bukan hal yang kecil ataupun pasti hal yang besar. Mungkin boleh diceritakan kendala-kendala pada saat awal. Iya, kalau kendala sebetulnya sudah pasti dalam merintis bisnis itu kita bagaimana mengenalkan kepada jamaah kan, pada calon-calon customer. Juga untuk membangun kepercayaan itu kan sulit ya Dek ya, tidak mudah. Jadi untuk bertumbuh dari proses kita nol sampai ke sekarang itu kan juga perlu memakan waktu yang lama. Jadi tidak cepat, karena kan zaman dulu 2012 itu sosial media kan nggak semarak sekarang. Jarang. Iya, jadi kesulitannya sudah pasti. Kalau ditanya saat awal kita mendirikan itu adalah untuk memupuk kepercayaan jamaah, juga mencari partner-partner yang terbaik. Karena kan kita kan dulu masih awal Dek, jadi eranya tidak terbuka seperti itu. Kita harus mencari partner di Saudi yang terpercaya gitu. Alhasil kan kita harus connect dengan ini, cocok atau tidak, nanti ganti lagi, reshuffle lagi seperti itu. Itu. Tapi alhamdulillah sekarang kan karena kita sudah lama, sudah punya partner yang fix dan sudah menyusun tim-tim untuk istilahnya merawat jamaah, merawat calon customer seperti itu kan, jadi sudah terselesaikan gitu. Kalau boleh tahu untuk
partner yang di Arab Saudi itu apakah orang Indonesia yang di Arab ataukah Enggak. orang Arab Saudi sendiri? Tidak, karena kan secara perizinan kan kita juga perlu diakui di sana. Betul. Dan ini juga ada prosedurnya deh, gitu. Kita harus apply ke konjen dan sebagainya, gitu. Nah untuk partner itu ada yang kalau di Saudi itu namanya muasasa, Yeah. gitu. Jadi muasasa ini perlu resmi juga, dan kita perlu MOU dengan mereka. Jadi untuk pengeluaran visa, jadi kan kita harus terdaftar nih sebagai provider. Gitu. Alhamdulillah sekarang kita sudah menjadi provider visa, jadi kita bisa isut visa sendiri. Gitu. Partner lainnya juga kita harus ini punya partner bis, gitu. Jadi syarikah bis. Karena kan kalau kita bicara perjalanan umroh itu kan butuh hotel, ya kan. Jadi satu kita harus berpartner dengan hotel. Kita harus kalau hanya booking satu persatu gitu kan pasti hasilnya lebih mahal kok dek, gitu. Jadi kita ada allotment untuk hotel, kemudian untuk bis ada syarikah bis, untuk penerbitan visa itu ada muasasa. Tapi ada juga yang kita harus berhubungan dengan orang Indonesia, contohnya apa, mutawif. Gitu. Mutawif itu seperti tour guide. Oh, tour guide. Iya, tapi kalau di sana lebih ke pembimbing ibadah. Nah biasanya diambil dari mukimin orang Indonesia yang ada mahasiswa. Iya. Mahasiswa. Bisa jadi mahasiswa atau orang yang sudah menetap di sana, baik yang belajar atau yang sudah tinggal di sana lama, gitu. Untuk itu kan pada saat awal ya. Untuk zaman sekarang kan sudah pasti lebih kompleks atau lebih banyak masalah-masalah ataupun bagaimana untuk manajemen permasalahan ataupun itu. Iya, sebetulnya kalau masalah saat ini itu lebih banyaknya karena perubahan dari pemerintah kalau menurut saya. Karena pemerintah Indonesia. Dua-duanya. Oh. Jadi kalau dari pemerintah Indonesia sebetulnya di Indonesia ini umroh itu sudah spesifik sekali diatur di undang-undang. Pemberangkatannya semuanya dilindungi oleh undang-undang dan negara. Secara undang-undang begitu. Tapi dalam penerapannya ternyata tidak. Belum gitu. Jadi sekarang kan tahu sendiri ya banyak umroh mandiri. Nah umroh mandiri itu kan istilahnya belum berizin ya dek ya. Jadi tidak ada penjamin. Nah kalau kita kan semuanya sudah legal dan ada penjaminnya. Nah masalahnya karena umroh yang ini tidak ada penjamin dan mereka tidak harus membayar pajak, maka kan kadang biaya paket yang mereka jual itu murah, sangat murah sekali kan. Apalagi kalau ada pas promo-promo seperti itu. Tapi kenyataannya dek, saat di sana itu banyak masalah yang terjadi. Nah itu belum disadari, gitu. Karena ilegal itu ya, berarti karena. Iya, karena kan nggak ada penanggung jawabnya dek masalahnya. Nah, kenapa ini menjadi masalah untuk kami PPIU? Karena kan jamaah atau customer sudah pasti kan melihat juga based on harga, gitu kan. Sedangkan harga kalau tiket promo yang digunakan sama umroh mandiri itu, mereka tidak bisa langsung banyak. Jadi langsung isut, tapi beda sistem dengan yang grouping dari seperti kita ke maskapai gitu. Jadi kan otomatis satu jamaah pasti kan melihat harga, walaupun mereka tidak tahu kalau di balik itu nanti ada masalah seperti apa, gitu kan. Cuman kan itu menjadi problem juga, ya kan? Iya benar. Karena kan kita kan sudah ngurus sulit-sulit nih, ya kan? Untuk menjamin mereka, untuk memastikan jamaah ini berangkat dengan aman nyaman. Tapi ternyata ada hal-hal seperti ini, itu yang tidak bisa dihindari, gitu kan? Iya benar. Terus yang kedua, karena adanya yang ilegal seperti ini, artinya kepercayaan jamaah ini kan akan berkurang pasti. Jadi bertanya-tanya dong, ini nanti betul apa enggak ya gitu. Jadi kita semakin harus meyakinkan customer lagi. Kalau zaman dulu kan enggak, kalau dulu kan ya daftar oke, saya percaya karena kan biru kan masih sedikit deh gitu. Tinggal kita menjadi biru yang amanah saja itu sudah insya Allah cukup. Kalau sekarang lebih effortnya lebih banyak lagi. Gitu. Karena kan banyak marak yang katakanlah ilegal seperti itu. Apa yang membedakan yang legal dan ilegal, dan setelah itu range harganya itu
apakah terlalu jomplang atau seperti itu? Enggak sih sebetulnya. Kalau yang membedakan itu sudah pasti secara perizinan, ya kan? Kalau yang ilegal itu kan tidak ada penjamin, mereka tuh tidak dilindungi, tidak ada lah istilahnya kan tidak terdaftar. Jadi kalau jamaah mau daftar itu, lah nanti yang bertanggung jawab siapa gitu untuk membayar uang segitu, apakah mau dipercayakan kepada yang tidak berizin. Dan nyatanya ternyata Dek, walaupun ini tidak banyak dipublish, di sana itu banyak masalah. Jadi banyak jamaah yang sudah datang di sana, waktu di sana nggak ada hotelnya. Waktu di sana ternyata tidak ada yang menerima atau menghandle jamaah. Akhirnya terlunta-lunta, akhirnya terjadi masalah. Cuman memang banyak tidak dipublish gitu. Tapi ya sekarang sudah banyak juga ya yang viral di TikTok ya. Betul. Betul. Diviralkan di TikTok. Iya, itu karena problem-problem umroh mandiri dan banyak yang belum teredukasi bahwasanya memang beda. Kalau umroh mandiri itu pasti pelayanannya beda dong. Betul. Jadi apa-apa ya harus sendiri. Artinya banyak yang paket-paket tidak full board, jadi makan harus cari sendiri. Nanti kita harus memastikan bookingan hotel sendiri, transportasi harus arrange sendiri gitu. Kalau harga sebetulnya kalau dihitung secara nalar itu bisa deh, karena kita kan sekarang bisa ngecek harga hotel berapa, terus harga visa berapa, pesawatnya berapa, kan bisa dicek sebetulnya. Betul. Nah, maka dari itu yang murah tadi yang perlu dipertanyakan, kenapa kok bisa murah seperti itu? Nah, itu perlu digarisbawahi. Nanti sampai di sana fasilitasnya apa yang dikurangi? Apakah tidak ada pelayanan mana yang dikurangi kan gitu? Mungkin kalau misalkan ada jamaah yang mau umroh ataupun ingin menanyakan sesuatu, step by stepnya apa yang harus ditanyakan, bahwa bagaimana mengetahui hal ini ilegal ataupun bukan, biro ini ilegal atau bukan. Jadi sekarang ini ada website dari Kemenak untuk mengecek. Jadi apakah perusahaan travel ini berizin atau tidak, bisa dicek PPU-nya. Iya betul. Misalnya di perusahaan kami namanya PT Firdaus Mulia Abadi, itu bisa dicek langsung atau di Google aja, nanti keluar PPU-nya tuh. Nomor izinnya tuh nomor izinnya berapa. Kalau jualan haji ya PIHK-nya berapa gitu. Yang pertama harus dicek dulu gitu, karena kan uang untuk berangkat umroh dan haji kan tidak sedikit ya Dek ya. Artinya kalau tertipu bagi jamaah itu kan nominalnya lumayan besar. Jadi ya tetap harus berhati-hati. Meskipun tidak semua umroh mandiri ini menyelewengkan, tidak. Saya nggak ngomong seperti itu. Jadi ada juga yang memang benar karena dia keresahannya, dia pengen berangkat terus dan mengarrange sendiri, jalan-jalan sendiri. Seperti anak muda kan ada yang dia tuh pengennya, aku nggak apa-apa deh, nanti aku booking sendiri. Makan aku mau jalan-jalan ke sana, cari yang murah atau bawa magicom atau segala macam, boleh gitu kan. Tapi memang harus dipastikan betul-betul programnya seperti apa, naik maskapainya rutenya gimana, terus prosedur yang dibutuhkan apa, syarat-syaratnya sudah cukup atau belum, terus nanti di sana akomodasinya gimana, itu harus dipastikan dulu gitu. Saya sekali lagi bilang, saya tidak ngomong bahwa umroh mandiri itu berbahaya, tidak, tapi dipastikan karena setiap harga yang dikeluarkan para travel itu bisa dicek apakah itu masuk akal atau tidak, wajar atau tidak dengan fasilitasnya gitu. Sebaiknya ya tetap ikut dengan yang berizin agar terjadi apa-apa, saat terjadi apa-apa di sana ada yang penanggung jawabnya gitu. Banyak case Dek, jadi ada juga jamaah yang sampai di sana meninggal atau sakit tapi ikutnya umroh mandiri. Lain yang ngurus siapa ini? Nah itu problem kan. Nah kalau kita kan harus diurus semuanya. Ada prosedural pemulangan jenazah, ada prosedural untuk gimana merawat jenazah, klaim asuransi dan sebagainya itu ada. Jadi semuanya harus jeli dan berhati-hati. Kalau boleh tahu suka duka dalam menjalani biro umroh ini seperti apa? Kalau senangnya sudah pasti saya jadi bolak-balik ke Saudi. Sudah jelas dong. Karena kan kalau bisnis umroh dan haji ini sebetulnya nggak hanya murni bisnis ya, jadi kami sekalian ibadah karena kan membantu orang untuk beribadah, berangkat ke rumah Allah, tanah suci itu kan juga
juga ibadah kan gitu. Dan kami memang tidak berfokus semata-mata untuk bisnis gitu. Jadi ya senang karena satu kita bisa bolak-balik ke sana, dan alhamdulillah staf saya semuanya juga sudah bolak-balik ke sana gitu kan. Terus dari situ kita juga bisa banyak membangun yang lainnya, misalkan pondok seperti itu gitu. Kan jadi happy lah istilahnya. Apalagi juga bisnis ini bisa dibilang menjadi ladang pahala juga, karena kita kan harus ya istilahnya kalau kita bisa bantu jamaah ya kan, senang juga kan gitu. Ada kebahagiaan sendiri ya. Iya betul, kan bahagia apalagi lihat jamaah nanti sampai di sana sudah nangis bahagia bisa lihat Ka'bah, itu kita udah senang banget senang lah sekali gitu. ya, betul sekali ya. Kalau dukanya ya itu paling karena adanya perubahan tadi dari pemerintah, regulasi iya. Regulasi apalagi dari Saudi ya gitu deh. Kalau dari Saudi itu kita nggak bisa nebak. Misalnya ada perubahan regulasi terkait pembuatan visa, nah itu nggak ada notification tuh dari hari-hari sebelumnya. Tiba-tiba hari ini aja gitu berubah, syaratnya tiba-tiba berubah, ada kondisi yang berubah gitu. Jadi kita memang harus menyesuaikan, harus adaptif lah terkait perubahan-perubahan seperti itu. Ada nggak sih tempat pikiran untuk berhenti ataupun beralih ke usaha lain gitu mungkin? Kalau beralih dan berhenti sih tidak, karena kan insya Allah lah sampai kapanpun kayaknya umroh dan haji orang pasti mau berangkat lah. Nggak mungkin stop nggak gitu. mungkin. Tapi kalau untuk memperluas sektor, artinya memperlebar, kita mau usaha di cabang lain itu sudah pasti. Karena kan setiap manusia kan ya sifat manusia kan tidak berpuas diri sebetulnya, tapi kan kita ingin selalu memang berkembang harus, iya ingin selalu berkembang kan gitu. Jadi untuk mengembangkan ke bisnis lain sudah pasti ada gitu. Kalau di bisnis travel kan juga kita nggak cuman travel aja deh, jadi kita juga ada oleh-oleh haji umroh seperti itu kan. Terus ada usaha-usaha lain yang bisa mendukung gitu. Kalau boleh tahu usaha apa itu maksudnya untuk mendukung, katakanlah kan yang utamanya kan biro umroh itu, apakah ada cabang-cabang yang lain untuk bisa mendukung itu? Kalau cabang yang dibilang cabang itu cabang apa? Cabang biro. Kalau cabang biro kan ada, atau cabang di sektor lain? Sektor lain. Oh sektor lain. Sektor lain ya salah satunya ya tadi kita ada jualan istilahnya oleh-oleh ya kan, oleh-oleh umroh haji. Kebetulan kita juga ada kerjasama untuk mendatangkan dalam ya lumayan besar lah kuantitasnya gitu, dari Zam-Zam terus kurma gitu. Kalau boleh tahu ada beberapa cabang ya yang di biro. Oh iya, kalau kita memang kan jualannya tidak hanya direct ke jamaah, tapi juga ada sektor B2B. Jadi travel yang ngambil ke kita itu juga ada. Kalau cabang yang secara resmi itu juga ada. Kalau cabang kita ada total 26 cabang. 26 cabang di berbagai kota gitu. Jadi memang saya batasi untuk satu kota itu ada satu gitu, tapi memang belum di setiap kota ada. Jadi misalnya di Bogor, Ngawi, Karanganyar itu sudah ada gitu. Berarti untuk 26 cabang itu sudah di seluruh Indonesia? Di seluruh Indonesia. Bukan di Jawa Tengah gitu? Enggak. Gitu. Ada juga yang di Jambi, terus di Medan, di Sulawesi ada. Tapi memang untuk keberangkatannya kalau dari yang luar Jawa itu biasanya kita pusatkan lewat Jakarta atau via Kuala Lumpur ke Malaysia. Kalau daerah terdekat di sini kan kita pakainya flight dari Solo, gitu kan. Ada juga dari YIA gitu, Jogja, atau nanti larinya ke Surabaya dan Jakarta gitu. Kalau dari luar pulau misalnya dari Pekanbaru, itu ada agen-agen kita di Pekanbaru, biasanya mereka transit dulu ke Malaysia, ke Kuala Lumpur gitu, karena kan lebih dekat. Betul. Otomatis pesawat domestiknya kan murah kalau di sana. Kalau harus ke Jakarta kan mahal. Iya, kalau daerah yang sekitar Medan berarti nanti lewatnya Kuala Namu gitu. Jadi menyesuaikan. Untuk transit sendiri kan
tidak 1 hari 2 hari pastikan atau berjam-jam untuk Kalau transit itu ada minimal jam. Jadi minimal itu kan 4 jam karena kan kita harus menyelesaikan proses imigrasi atau seperti apa, atau nanti dilihat tiketnya connecting atau tidak, pindah gate itu kan juga butuh waktu gitu. Tapi ada juga transit yang memang dibuat plus tour. Jadi seperti program kita yang Malaysia Airlines itu ada umroh plus city tour Malaysia. Jadi transitnya memang kita buat 2 hari, jadi bisa menginap 1 malam di Kuala Lumpur dan ada city tour gitu. Ada juga nanti umroh plus Turki yang gitu. Turki, ya. Jadi kita buat ada program yang 12 hari, ada program yang 16 hari. Nanti tinggal durasinya kan menyesuaikan. Jadi kalau durasinya panjang ya berarti tur Turkinya kan bisa lengkap dari Istanbul, Kapadokia sampai ke Ankara gitu. Yang terakhir Bu, mungkin bisa tips untuk mahasiswa bagaimana untuk mengelola ataupun membuat ide-ide untuk menciptakan lapangan pekerjaan ataupun berfokus kepada biro umroh seperti Ibu. Jadi kalau untuk mahasiswa sekarang yang penting banget dilakukan itu adalah peka terhadap lingkungan kalau menurut saya. Jadi karena kami kan juga sebetulnya tidak menyangka akan berfokus pada bisnis ini. Jadi jangan menutup diri lah kalau saya. Jadi awali dari lingkunganmu, keresahan apa yang kamu rasakan di lingkunganmu ya. Kalau kamu punya solusi untuk itu kerjakan gitu. Jadi dari yang kecil dulu, apa di sekitarmu, apa yang apa yang membutuhkan kamu ya kerjakan. Lakukan. Gitu. Jangan gitu terlalu berpuas diri ataupun menutup diri untuk peluang-peluang yang di sekitar kita. Karena kan kadang apa yang kita pelajari di universitas, misalnya kita jurusan apa kan kerjaannya juga belum tentu dipakai. Pasti. Iya, saya lulusan teknik elektro. Akhirnya nggak terpakai, iya kan? Betul sekali. Iya. Jadi intinya kita tidak boleh menutup diri lah, tidak boleh ngejat saya tuh lulusan ini harus jadi ini gitu. Enggak lah, apa ada yang di lingkunganmu, misalnya peluang apa dan bisa dikerjakan ya kerjakan gitu. Kita nggak akan tahu mana yang akan menjadi jalan rezeki kita. Betul sekali. Ya gitu aja sih. Kalau boleh tahu untuk per bulannya untuk pengeluaran dari biro umroh ataupun pemasukan gitu. Jadi kalau pemasukan itu artinya kan secara kotor ya, laba kotor ya. Kalau laba kotor kita ya bisa berapa ya kalau per bulan ya? Nanti ini saya direview ini sama pajak ini. Ya alhamdulillah lah gitu. Alhamdulillah cukup untuk membiayai operasional dari laba bersihnya gitu. Karena kan tidak bisa sebetulnya kalau umroh dan haji itu kalau di-compare antara laba bersih dan laba kotor tuh jauh sekali gitu. Jadi biaya yang ditumbulkan dari perjalanan ini kan mahal ya. Betul, pasti di atas 20 juta ya. Lebih ya, mungkin bisa lebih. Iya, tapi laba bersih kita itu ya enggak sampai 10%, 5% mungkin. 5% dari total biaya perjalanan yang tadi itu. Itu masih dipakai untuk operasional gitu. Ya kalau sebut angka ya banyak. Karena kan umroh kan biaya besar, haji biaya besar. Apalagi haji. Iya. Jadi tidak bisa dilihat secara pasti nominalnya berapa gitu. Tapi kalau kisaran ya pasti sekitar itu tadi saya bilang laba yang bersih itu hanya sekitar 5%, tidak ada mungkin bahkan dari total perjalanan. Mungkin para penonton yang akan ikut ataupun terjun mau mendaftar di biro umroh ataupun ikut tuh range harganya mungkin berapa nih untuk biro umroh sendiri? Kalau range harga sebetulnya secara aturan dari Kemenak adalah minimal 23 juta. Minimal. Iya, jadi harus waspada, harus jeli apakah itu sudah sesuai dengan ketentuan atau belum, karena minimal dari pemerintah kan 23 juta. Kalau range-nya tergantung paketnya mau ambil yang apa, dari bintang 3 sampai ke bintang 5.
Jadi dari 23 juta sampai ke yang termahal 40 juta ada. 40 juta. Kalau mau cari yang eksklusif sekali 70 juta juga ada, Dek. Tapi kalau paket kita rata-rata ya yang ekonomis bintang 3 itu sekitar 25 juta. Kecuali ada promo-promo khusus. Jadi akhir tahun gini, kalau misalkan akhir tahun gimana, Bu? Event-event dari airline. Event-event gitu. airline. Nah, itu harus cepat. Misalnya nih kita ada promo umroh plus Turki 16 hari di 16 Februari. hari, Itu murah. Kita ada harga 16 hari 31 juta. 31 juta. Sudah lengkap. Ada juga promo kita dari Citylink, itu harga 23,9 juta. 23,9 juta. Iya, direct dari Solo. Nanti bisa dicek di Instagram. Nih promosi sedikit boleh ya. Nanti bisa dicek di Instagram kita di @FMAID. Nanti bisa dilihat ada banyak program-program menarik dari kita. Ada yang umroh langsung, ada yang umroh plus city tour, ada umroh plus Turki, ada Mesir kayak gitu. Nanti bisa dicek aja. Mungkin gitu. Selain Turki dan Mesir apalagi mungkin? Dubai ada, Dubai. Malaysia ada, gitu. Juga bisa by request. Misalnya ada satu keluarga pengen private umroh, khusus itu juga bisa. Iya. Nanti transportasinya juga khusus. Kalau yang grup kan pakai bis. Betul. Nah, kalau yang private itu bisa nanti pakai mobil. pakai GMC atau nanti naik kereta atau seperti apa bisa. Tapi kalau mau yang penerbangan reguler, kita ada program Citylink 8 kali 1 bulan start Solo. Gitu. Direct dari Solo ke Jeddah PP. Terima kasih Bu, terima kasih atas informasinya, terima kasih atas waktunya, telah meluangkan waktu kami. Mungkin saya sangat berterima kasih. Mungkin dari para penonton yang bisa ataupun ingin umroh ataupun haji, mungkin bisa melihat tadi tayangan ataupun IG FMAID. Silahkan untuk teman-teman ataupun penonton sekalian bisa melihat-lihat promo-promo di bulan Februari nggih nopo? Enggak dong, semua Desember ada. Desember. Jadi Desember ini mungkin akhir tahun bisa di Jeddah, bisa di Dubai gitu. Monggo. Terima kasih Bu. Sama-sama. مش وقتها هلا ارجعي هلا ما في ومنا بايدي ما بعرف سوصله هالقلب معقولي حبيتك عزو